Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Deh sekarang Reva saya angkat deh. Nah sekolahin ke Muhammadiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang naik nih ke kelas 6. Kan karena swasta kan biaya. Saya hasil dagang dicicil dikit-dikit. Iya emang biasa. Pendapatannya nggak sesuai, biarin Reva kalau dia nggak ada umur, tolong bantu biaya Nur, sampai serendahnya SMA aja Nur. Insya Allah sih Pak, saya mau dagang mau apa insya Allah. Pakai saus nggak? Doa masuk masjid. Allahumma tahdir arwah. Karena saya merasa dulu kan orang tua saya susah ya. Jadi saya ingat saya kalau sekolah gitu, ya Allah kalau sekolah itu mahal ya kalau begini gitu. Jadi saya ingat, saya emang nggak suka kasih kartu bayaran apa enggak, kadang nggak ini. Pokoknya yang penting itu anak mau belajar aja gitu. Semangat Berbagi kali ini akan belajar dari dua sosok ibu yang mau terus berbagi. Yang pertama adalah Neneng Latifah, seorang guru yang mendirikan PAUD gratis di rumahnya. Saat ini, ia dikaruniai cucu pertama bernama Misha yang mengalami penyakit langka. Di tengah keprihatinannya, ia tetap terus berbagi. Sosok ibu ini akan membawa kita mengenal Nani dan juga Revan yang semangat berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Maksudnya itu al-islah wal falah. Artinya itu al-islah itu membuat anak-anak itu supaya yaitu untuk kebetul membenarkan. Jadi menjadikan anak-anak itu supaya mendapat jalan yang benar, terus dia itu jadi maju jaya gitu. Wal falah itu kemenangan. Murid PAUD saya 20. Ya, kalau sebenarnya kalau nggak pandemi PJ itu banyak. Kadang ada 40, 50, jadi sekarang itu karena PJJ terus pandemi ya 20 adanya. Libur selama 2 minggu setelah bagi rapot libur. Kalau pengajian itu jadi dari anak-anak usia PAUD juga sampai usia kelas 6 itu ada jadi taman kanak-kanak Al-Quran PAUD Q, terus taman pendidikan Al-Quran sama madrasah diniyah. Jadi itu ada kurikulumnya dari Kemenak, dari Kementerian Agama. PAUD itu di rumah jam 8 sampai jam 10, setengah 11 deh ya. Nanti pengajian jam 3 sampai jam 4. Nanti ada lagi malam pengajian juga sama anak-anak.
Karena saya merasa dulu kan orang tua saya susah ya. Saya itu sekolah, jadi gimana saya sekolah ikut orang yang daftarnya mahal bayarannya. Tapi kan dulu dites ya, saya lulus. Kalau setiap testing apa gitu harus perjanjian dulu karena saya kan belum bayaran apa gitu, kadang sedih. Nah, terus kalau naik kelas gitu nggak ada namanya, saya belum naik itu katanya orang-orang, nggak ada namanya, nggak naik gitu. Jadi saya ingat saya kalau sekolah gitu, ya Allah kalau sekolah itu mahal ya kalau begini gitu. Jadi saya ingat biarin dah, jadi masyarakat biarin anak-anak tuh sekolah, yang penting dia mau belajar gitu. Saya emang nggak suka kasih kartu bayaran apa enggak, kadang nggak ini. Pokoknya yang penting itu anak mau belajar aja gitu. Cucu ibu yang pertama, satu doang iya. Cuman dari lahir dia masuk MICU, dari lahirnya sakit. Dari lahir sampai sekarang setahun setengah, ya gitu kontrol terus. Jadi nggak boleh dehidrasi, nggak boleh kurang cairan, dia nggak boleh minumnya kurang. Kemarin tuh muntah terus, jadi gitu. Kalau kurang aja harus badannya nggak kuat. Kemarin juga di swab nih, kata dari swab negatif gitu dia. Soalnya nggak suka kemana-mana, emang di rumah aja paling kontrol ke rumah sakit gitu. Saya dagang apa aja, mbak, itu minuman. Kadang sama es 5.000, kadang kan kalau di lain kan mahal. Pokoknya dagangnya yang murah buat anak-anak gitu. Anak-anak di tempat saya pada dagang kebanyakan, jadi dia buat jajan gitu, pada cari duit masing-masing, kayak Repan, ada yang dagang apa tuh serabi gitu, dagang, kadang dagang saya dagang segala apa gitu, dagang apa tuh kue tading gitu. Asal muasalnya saya juga kan, saya punya mantu saya kan punya kakaknya sering sakit-sakitan. Si Repan tuh ikut sama bibinya, mantu saya. Dari Orok umur 2 tahun. Nah, setelah sembuh ibunya, dia balik lagi sama ibunya. Setelah drop, ibunya drop nih. Bawa lagi ke saudaranya sampai seumur 3 tahun. Pas meninggal ikut ayahnya nggak betah karena udah menikah lagi. Nurut itu tapi dari umur 3 tahun sampai 5 tahun masukin ke TK Bu Neneng. Nah udah tuh disekolahin sampai dapet ijazah TK, mau masuk SD. Udah sekarang Repan saya angkat deh. Nah sekolahin ke Muhammadiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang naik nih ke kelas 6. Bahkan karena swasta kan biaya. Saya hasil dagang dicicil dikit-dikit. Karena saya udah nggak ada biaya sekolah dong. Anak saya udah tamat SMK semua. 4-4-nya udah saya urusin sedikit. Kadang-kadang buat kesulitan buat beli buku, kumpulin dulu. Kan bukunya ada yang 200, ada yang 120.
Diangkat 3 bulan sekali per semester. Beli buku. Nah udah sampai situ, sampai sekarang kelas 6. Repan itu dulu PAUD di saya, dia alhamdulillah pintar anaknya, terus orangnya rajin, kalau disuruh juga mau dia. Terus sekarang dia ikut madrasah ngaji, sekarang itu dia udah tingkatan ngaji karena dia sudah kelas 6, naik kelas 6. Dia itu sekarang suka ikut dagang neneknya, karena dia kan sekarang yatim piatu, dulu masih ada ayahnya. Sekarang yatim piatu, jadi dia tinggal sama saudara, tapi saudara jauh. Jadi dia bantuin neneknya tuh jualan cilok, kalau udah siang dia bantuin neneknya. Pesan sama Repan supaya sekolahnya dilanjutkan gitu, walaupun juga dalam keadaan susah gitu, biar rajin gitu, biar semangat terus. Walaupun gak ada orang tua, kan masih ada neneknya yang ngurusin gitu, tapi bukan nenek asli. Saya dagang udah 20 tahun. Nah, si Repan, Nek, Repan jualan ya buat nambahin jajan. Ya udah bawa nih, kan dari mau amannya udah dikasih. Ya nggak buat nambah-nambah. Jualan nih ntar sisanya ya, kadang-kadang jam 1, setengah 2 baru jualan nih, jam 3 selesai, nggak sampai lama. Kita dapet tuh dia uang 50.000, saya kasih 15, nah, kadang-kadang 17, ini ya 2.000 aku sisihin ya buat tabungin sama saya, main tabungan tahunan sehari 2.000. Mendidiknya kan saya suruh ngaji, terus jangan lupa sholat, itu aja udah. Kalau sebelum makan saya tawarin makan, main, kan dia mah kerjanya main. Kamu udah dewasa lu Repan, udah kelas 6. Kamu harus bisa jaga diri sendiri, jangan sampai sakit. Iya nih, udah nurut, memang anaknya mah baik, nggak pernah neko-neko dia mah. Kalau sakit aja dia mengeluh, enggak kalau nggak saya tegur. Kamu nggak enak badan Repan? Ya nih panas dingin, udah beli obat Gi. Kadang saya bawa ke rumah sakit, Yakri, saya obatin, udah begitu doang. Kebaikannya dia emang nggak mau menolong, nggak pernah berantem sama tetangga, sama teman, nggak nakal, itu aja. Emang kenakalnya wajar lah, kenakalan wajar mah. Biasalah harian, bercanda itu kenakalan wajar. Tapi melebihi itu nggak pernah sih. Atau dia mau, maaf ya, ringan tangan, enggak. Kalau nilai pengajiannya memuaskan. Dia pernah dapat piala juara ketiga dari Bu Neneng. Nah kalau dia Muhammadiyah belum pernah, tapi prestasinya nggak ngecewain. Itu selama di Muhammadiyah belum pernah lu bolos sekolah, belum pernah nggak naik. Selalu dapat pujian dari guru, itu yang saya senengin. Kalau sabunnya biasa emang nggak berani lama. Saya jualannya makanan anak sekolah, cilok goreng, empek-empek, cilok rebus, es teh manis, agar walet. Kalau kotor sih ya 250. Jadi udah bersih, saya nerima cepet. Cepet tuh saya tabungin buat terkeperluan di mana saya udah tua ya kan. Kadang-kadang saya main tarikat yang cepet. Tadi mana saya narik, saya beliin barang emas, di mana saya butuh saya jual gitu. Cuman beda yang kurang waktu. Aturan jam 2 udah selesai, ini ya jam setengah 4 baru selesai gitu. Selama pandemik ini. Saya bikin tuh 2 kilo, lagi-lagi belum pandemik mah 3 kilo. Sekarang selama pandemik 2 kilo diturunin. Penghasilan itu turun, lagi 3 kilo lumayan. Bisa 200 pego. Penghasilannya tuh udah bersih. Cuma buat buang belanja.
Mungkin kalau saya nggak mampu ada anak saya nih yang bontot. Nur kalau mah nggak mampu karena mah udah janji sama almarhum ibunya sama uaknya, kan uaknya udah tua dong. Jadi pendapatannya nggak sesuai, biarin Repan kalau mah dia nggak ada umur. Tolong bantu biaya Nur, sampai serendahnya SMA aja Nur. Kata bapaknya ini, kata suami saya, kamu sanggup nggak Nan? Umur kamu udah segitu ngebiayain si Repa sampai SMA. Insya Allah sih Pak, saya mau dagang, mau apa insya Allah. Cilok rebus. Terima kasih, terima kasih banyak nih. Alhamdulillah ya. Tahu ya usaha kita ini Neng, agar Iya. Untuk mendukung semangat mereka, tim Semangat Berbagi akan berusaha memberikan dukungan yang kiranya mereka perlukan. Bu Neneng sama Revan bagaimana nih pengalaman pertamanya ke sini? senang hati. Terima kasih, kita juga senang Ibu hadir di sini. Ibu Neneng bagaimana perasaannya? Jadi ya tegang gitu, tapi saya senang juga gitu. Iya. Revan bagaimana tadi hari ini ke sini? Bagaimana? Bisa jalan-jalan ya. Ini kita ada dukungan buat Ibu sama nanti murid-murid Ibu yang di PAUD ya. Ini semua buat Ibu nih perwakilannya, mungkin barang-barang ini silakan, mungkin semoga bisa diterima Ibu ya. Terima kasih banyak nih. Alhamdulillah ya. Iya, jadi mungkin Ibu bisa untuk menambah buat anak-anak murid Ibu. Iya. Ibu kan terus mendukung pendidikan anak-anak ya. Jadi nanti ini semua buat Ibu bisa dibagikan nanti ke teman-teman ke murid-muridnya. Iya, bagaimana Bu? Iya, senang banget, senang sekali. Kalau alhamdulillah saya bisa berbagi juga dari dai ya, dai jadi karena kakak benar ke sana, jadi bisa berbagi semuanya ya, alhamdulillah untuk masyarakat saya. Saya senang kalau berbagi itu senang Bu. Nah, Ibu kan tadi bilang bersemangat. Apakah ini menjadi semangat juga buat Ibu? Alhamdulillah kalau saya untuk mendidik anak-anak tuh selalu semangat. Walaupun saya juga nggak punya apa-apa, tapi insya Allah rezeki dari mana aja juga ada gitu, datang sendiri. Jadi kayak gini, kan saya nggak sangka-sangka kakak ke rumah, ngeliat PAUD saya gitu. Alhamdulillah PAUD saya emang rezekinya ada aja sih. Ini buat Ibu. Ini buat usaha Tahu Ibu. ya usaha kita ini Neng, agar Iya, teh manis. Ini Iya, dagang. buat usaha dagangannya Ibu. Ini semua buat Ibu. Terima kasih banyak ya. Semoga berkah ini usaha saya biar manjang ya. Iya, Biar sama semua nih panjang, bahan-bahan biar umur saya sehat, bisa ngejayain Repa sampai kapanpun. Oke, foto ya. Kayaknya senang hati deh, semangat, jadi bersemangat lagi buat usaha, buat ngebesarin si Repa sampai sekolah semampu saya, itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan supaya semangat, biar jalan lancar, semoga sukses. Bunan itu orangnya Abang Servan itu pokoknya semangat mau ngebiayain Repan sampai lulus SMA. Jadi walaupun bagaimana Repan mau ditanggung sama dia gitu. Jajannya apanya gitu, sekolahnya semua. Neneknya itu dia sambil dagang, itu buat si Repan jajan juga. Terus kalau buat Bu Nani ya biar semangat ini buat ini Revan supaya dia terus lanjut gitu sampai SMA. Karena di situ banyak anak-anak pada diterusin sekolahnya ya karena biaya juga. Kalau swasta kan uang mukanya yang mahal. Ya.
Lagi kalau udah SMA gitu, banyak kan terus. Ya saya sih harapannya biar ke depannya ya biar jadi anak yang baik, prestasinya baik, tingkah lakunya baik, sayang sama sesama ya gitu, nggak lebih, bisa menjaga diri yang baik, itu aja harapan saya nih sebagai yang ngurusin, jangan neko-neko. Sakira. Ajak. Saya pengen ngasih gitu sesuatu sama masyarakat apa anak yatim, tapi saya juga nggak mampu ya. Saya pengen kadang-kadang ntar lebaran anak yatim nih saya suka mintain tuh sama masyarakat gitu buat ntar nih lebaran anak yatim ada yang ngasih goceng 5.000, ada ngasih 10.000, ntar saya bagi-bagiin lagi. Terus habis saya nggak punya channel buat nggak donatur saya nggak ada. Dan Serepan yatim piatu banyak di situ. Kadang sekeluarga ada yang 3 yatimnya. Kalau Repan 2 ada kakak adik. Jadi situ yatim se-RW itu ada 30 orang. Mau apa juara 1? Ini, kamu mau ini, kamu apa? Tron, nes ayo. Nggak nyangka ada seperti sekarang ini gitu. Jadi kami termasuk alhamdulillah karena diperhatiin PAUD-nya gitu. Dan sukses selalu untuk memperhatikan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu selanjutkan perjuangan semangat terus. Sahabat Dai, demikianlah episode Semangat Berbagi kali ini. Terima kasih atas dukungannya menyaksikan Semangat Berbagi. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada seluruh ibu yang telah menjadi sumber inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Terus semangat dan terus menjadi inspirasi. Terus terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas atau tetap tinggal di rumah. Salam sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Merin Indonesia.